semuanya. Nah, sekarang waktunya episode kedua dari Tur Magelang dan kita masih dalam segmen sowan ke UMKM sekitar Borobudur Magelang. Kali ini kita masih ditemenin sama VW Tour Jogja yang akan mengajak kita ke salah satu tempat yang manis banget kayak janji kamu yang katanya nggak mau berpaling tapi ternyata bahagia sama orang lain. Ya, penasaran kan? Sini kita ceritain. Jadi ceritanya gue berdedikasi untuk menjauhkan anak gue dari lato-lato. Tapi nyatanya dia beli lato-lato dan gue gak bisa apa-apa. Gue nangis. Lato-lato lagi, lato-lato. Iya, udah jauh-jauh kan. Itu bunyi apa ibu? Enggak, itu suara cicak. Nah, sekarang ibu suara cicaknya ada. Sekarang kita lagi ada di kerajinan, bukan kerajinan sih jatuhnya ya. Produksi sih. Tempat produksi gula Jawa. Semanis aku. Semanis aku dong. Kan yang mirip warna gula Jawa gua tuh. Siap. Nah, sekarang ini kita lagi ada di tempat produksi gula Jawa, masih di daerah Magelang juga. Dan kita bakal ngeliat proses pembuatan gula Jawa dari pohon mungkin ya. Nah, gue juga nggak tahu sih. Nah, ya dari pohon kan, dari pohon gulanya jadi gula gitu. Gue nggak tahu apakah didiamkan ataukah diomel-omelin sampai akhirnya dia mengeras menjadi gula. Nggak ada yang tahu. Nah, makanya penasaran kan? Ikutin terus kita. Ini diamin. Jadi sekarang kita lagi mau ke tempat produksi Gula Jawa. Gula Jawa. Tapi untuk bahan dasarnya nira kelapa. Nira kelapa. Benar. Nah, sekarang berarti kita ini pembuatannya di dalam ya? Ada nanti di pawon. Oh, pawon ada tahu pawon? Tahu. Dapur. Dapur. Itu bahasa Jawanya. Iya, bahasa Jawanya pawon. Bahasa asingnya. Bahasa asingnya. Asingnya. Nah, berarti Ya. kalau ini emang dibuka khusus untuk apa ya ibaratnya untuk wisatawan kah? Yes. Atau gimana? Jadi untuk ini kan desa kami namanya Desa Karangrejo. Untuk para petani gulanya itu penjualan dikemas jadi satu pintu di sini. Oh, jadi emang udah menunjukkan Ya, cara bikinnya. benar. Menjual juga ya produknya. Menjual ya? produknya juga. Jadi gitu. ini makin penasaran sih kenapa. Iya. Karena emang kita tuh tadi habis dari mana namanya? Dari Gerabah ya? Dari tempat Gerabah. Dari tempat Gerabah, Ya. terus habisnya kan ke sini. Ya. Nah, itu kita penasaran banget Baik. cara bikinnya tuh seperti apa. Baik, baik. Langsung Nanti aja lah kita ke ceritakan. dalam ya. Gitu? Iya. Cukup? Yuk, cus. Yuk, langsung. Langsung saja. Asli sih ya nih kalau misalkan kalian kesini tempatnya asik banget buat nongkrong, ngopi, ngeteh, ngegibah, ngegombal, ngejulitin tetangga, mengenang cerita cinta yang udah bapuk gitu kan. Pokoknya semua yang nano-nano bakal kepikiran banget kalau kalian kesini. Oh, ini lagi Untuk proses di ya? tempat kami ini cuman industri kecilnya saja. Oh, Industri gitu. banyak kita bareng-bareng dengan warga sekitar di Oh. Desa Karangrejo. Jadi ini. tersebar ya? Tersebar semuanya? di rumah-rumah warga Rumah-rumah. masing-masing. Bedanya kalau pada umum petani gula itu nanti hasil mereka dijual di pasar. Oh, gitu. Kalau kita kenalkan dengan wisatawan saja yang ada di- berkunjung yang di datang sekitar ya. Borobudur, benar sekali. Dan untuk bahan dasarnya kegiatan warga itu setiap pagi dan sore. Sebetulnya kan ada 3 pohon yang bisa kita jadikan olahan gula merah. Iya. 1 pohon kelapa, 2 pohon aren yang buahnya kolang-kaling, Iya, yang ketiga pohon lontar. Itu juga bisa kita iya, olah. yang biasa suka kalau dibawa minuman. Benar sekali, ya. itu juga bisa kita olah jadi gula merah. Tapi karena Borobudur atau di Desa Karangrejo ini supportnya cuman ada pohon kelapa saja. Oh, Jadi gitu. giat warga ini cuman gambarannya saja. Gambarnya ya. Ya, jadi kegiatan kami jam 7 pagi sama jam 4 sore. Deres namanya. Bukan benar dari pohon sebenarnya. Pohon, Dari manjat pohon kelapa. Seperti ini dilakukan jam 7 pagi. Ini namanya deres atau penyadapan juga boleh. Sesampainya di atas yang kita ambil bukan buah, Kak. Jadi diambil dari getah bunga kelapanya. Oh, Ini getah. buat kalau aslinya hijau warnanya dan harus di atas pohon. Yang kita ambil cairan nira itu keluar dari batang kecil bunga ini. Dari itunya ya? Iya, ujungnya dari ya? batang-batang ini. Yang kita potong ujung kurang lebih 1 jengkal awalnya. Nanti akan netes, baru kita kumpulin pakai bambu. Oh, oke. Gitu. Jadi paginya pasang dan kita turun nih.
Pengambilan nanti kembali untuk memanjat pohon kelapa kurang lebih jam 4 sore. Oh, oke. Ngambil hasil yang kita kumpulin dalam Yang keluar bambu. itu ya. Benar. Untuk hasil sekali ngambil kita kurang lebih dapatnya 1 liter sekali ngambil 1 pohon kelapa. Oh, 1 pohon. Benar. Dan petani butuh 10 liter nira mentahnya. Jadi nira mentahnya itu ini hasil dari sadapan tadi. Oh, pagi. kalau ini nira mentah ya? Nira mentahnya itu putih ya, masih putih. Tahap proses ini ya. Kalau ini udah bisa dikonsumsi belum sih? Kalau mentah boleh, Oh, tapi kalau kalau sudah dipanaskan menurut kami jangan. Karena bisa menyebabkan perut jadi gembung. Gitu. Jadi kalau masih mentah boleh langsung dikonsumsi. Oh, oke. Gitu. Jadi nira mentahnya ini kurang lebih 10 liter. Berarti rata-rata warga kita satu orangnya manjat 10 pohon kelapa. Dan itu kalau misalkan pohon udah dikeluarin ininya, itu besoknya bisa lagi nggak? Bisa. Jadi pemanfaatan satu bunga kelapa itu bisa diambil selama seminggu hingga 10 hari. Oh, hingga Tergantung besar kecilnya bunga. Oh, Dan nanti kan ada terus menerus itu untuk bunga itu tidak ada habisnya. Cuman tidak bisa kita ambil untuk buahnya. oh, Untuk kenapa buahnya harus milih salah satu. Oh, jadi Kita harus mau ini ambil ya. getah atau ambil buah dan kita bagi untuk petani kita ya. Satu orang itu rata-rata kan punya masing-masing pohon, punya 50, 60 pohon sampai 70. Tapi yang kita ambil untuk dijadikan gula ini cuman 10 pohon saja standarnya. Oh, Untuk standarnya kekuatan orang saat ini ya. Iya. Kalau dulu zaman mbah saya 30 pohon pun oke. Oh. Tapi beda untuk tenaga saat ini dan Iya. zaman dahulu gitu. Jadi untuk nira ini juga baru tahap proses ya Kak ya. Iya. Dari nira mentah itu kita panaskan, ini juga baru dipanaskan api kecil. Api kecil. Selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Oh, itu kenapa tuh? Harus Ya. 1 jam sampai 1,5 jam. Harapannya supaya berubah warna dahulu. Oh, berubah warna. Jadi butuh api kecil supaya berubah warna coklat. Nanti kalau sudah berubah warna coklat baru boleh dipindah di depan dengan api yang sedikit besar. Dan itu kalau lagi api kecil itu harus diaduk kah atau didiemin aja? Enggak, didiemin saja. Oh, didiemin aja. Dan nanti kalau sudah coklat kan pindah depan nih Kak nih. Dan selanjutnya nanti kalau sudah mendidih, berbuih kuning, tidak boleh ditinggal. Harus segera diaduk terus supaya jadi karamel. Oke. Dan nanti setelah karamel, kita cetak pakai alat yang namanya batok kelapa. kelapa. Itu ciri khas khusus gula murni. Iya. Jadi beda dengan gula-gula lain ya, bisa pakai bambu, kayu, plastik bisa. Karena gula murni tersebut kita cetak pakai batok tidak nempel pada alat cetaknya. Sama itunya ya. Benar. Dan alami dari batok kelapa tersebut mengandung serapan yang bagus. Oh. Akhirnya nanti gula bisa kering maksimal, jadi bisa kering tahan maksimal lebih lama seperti itu dibanding alat cetak yang lainnya Kak. Gitu. Terus kalau untuk warnanya sendiri nih, kan Ya. kadang ada kalau kita di dapur nih ya. Benar. Kadang gulanya ada macam-macam nih, yang Benar. warnanya ada yang lebih gelap, Gelap, ada yang yang kuning. kuning. Ya, itu Ya. tuh yang ngebikin faktor itu tuh apa sih? Oke, jadi alasan pertama, gula warnanya lebih gelap tapi nggak pekat ya. Ya. Lebih gelap itu musim. Oh, musim. Musim hujan sama musim kemarau itu hasil nanti berbeda. Kalau musim hujan sedikit tetap tercampur dengan air. Oh, Nah, gitu. proses Oke. lebih panjang. Prosesnya lebih panjang. Jadi warna sedikit agak gelap. Agak gelap. Kalau musim kemarau, real nira murni. Jadi nanti pemasakannya nggak begitu lama. Jadi hasilnya lebih agak kuning cerah. kuning cerah ya. Dan ada juga coklatnya gelap, rasanya pahit. Itu juga sudah kadang campuran. Oh, Daur ulang. Oh, Campuran mereka bisa tepung dan nanti ditambah pamanis gula pasir. Karena mereka banyak ini ya harapannya itu supaya keuntungannya lebih gede. Nah, oh, jadi dioplos. oplos ya. Oplos. Gitu. Karena ini Kak, dari 10 liter nira yang kita bikin, dari 10 pohon yang kita ambil, itu nanti finalnya cuma 2 kilo gula saja. Oh, cuma jadinya 2 kilo. Benar. Oh, Tidak banyak Kak, gitu. Dan keunggulannya rasa gurih. oh, rasanya gurih. Rasanya gurih karena di setiap daerah kan punya keunggulan gula masing-masing. Iya. Jadi kita tidak bisa meniru gula yang ada di Cilacap, Iya, Purworejo, jadi itu Kulon beda-beda Progo. ya, khasnya Beda-beda ya. rasanya. Kalau Borobudur sendiri karena supportnya tanahnya vulkano, Iya. itu rasanya 3 macam. Ada manisnya, gurihnya pasti, Gurihnya ada. dan ada sedikit asinnya. Oh, Itu jadi beda. memang itu selain faktornya berarti banyak ya? Banyak.
dari segi rasa itu ya selain walaupun mungkin di luar ada yang dioplos. Benar. Tapi kalau nira aslinya Ya. itu tergantung tanah juga ya. Tanah sangat berpengaruh. Letak Oke. tanah itu di mana karena kan itu ngambilnya dari pohon. Pohon, benar. Jadi kalau misalkan pas lagi ya ada di sini berarti dia karakteristiknya beda, nggak kayak yang di pada tempat umumnya, lainnya. yang lainnya. Ya. Dan sinergi dengan olahan menu makanan. Oh, Contoh gitu. kecil. Kalau di Borobudur, gulanya itu untuk temen ngeteh, Oh, temen ngopi, iya. untuk bikin rujak, Iya. kan gitu ya. Minum teh. Kalau di sini tradisinya ngeteh itu ngemilin gula, Iya, kopi ngemilin gula. iya. Di contoh yang di Kebumen, di Purworejo itu di sana dikenal ada cendol dawet, Kak. Oh iya, Nah, iya. kalau pakai gula sini itu nggak nendang rasanya. Rasanya pasti beda. Beda, harus pakai gula sana supaya Iya. rasanya nendang. Biar rasa otentiknya keluar. Dan juga ada yang di Gunung Kidul. Itu pernah dengar makanan tiwul tahu ya? Oh iya. Nah, tahu. tiwul itu kalau pakai gula sini, gulanya itu nggak ngeresep ya, nggak ngeresep ke dalam tiwulnya itu nggak. Tapi kalau pakai gula sana, itu gulanya bisa ngeresep di sela-sela tiwul-tiwulnya itu. Jadi punya keunggulan masing-masing di setiap daerah. Dan selain rasa yang aneh-aneh tadi, Iya. 3 rasa tadi, keunggulan dari gula nira kelapa murni itu kandungan gulanya. Oh. Atau sering disebut indeks glikemiknya. Iya. Itu paling rendah. Oh berarti low GI. Di angka 30%. Oh. Jadi untuk diabetes itu aman. Diet program aman kan gitu ya kayak dibanding gula yang tinggi kandungan gula. Oh kalau ini gulanya dia nggak terlalu gelap ya? Benar. Kalau di sini. Di sini kan ada 16 petani. Oh. Oke. Ada 16 petani gula yang kita kemas jadi satu. Oh. Dan warna itu nggak gelap, tapi ada yang agak kuning, Ini ada agak berarti coklat bisa- itu itu penanganan masing-masing. Minum sama Ngemilin digigitin gula, kan? benar. Soalnya dulu bapakku kayak gini juga. Iya, zaman dulu sekali. Heeh. Kalau masih di area perkampungan di desa seperti ini masih. Jadi rasa tehnya katanya beda jadinya. Benar. Moment of truth. Moment of truth. Ini cobain gulanya dulu deh ya. Boleh. Dia nggak terlalu manis tuh, maksudnya kan kok kadang ada yang manis banget kan. Benar. Iya ini agak ada gurihnya dikit. Nggih. Agak Manis, gurih dikit. hasil. Dan emang dia nggak terlalu bold tapi pas. Nah kadang memang banyak yang warnanya itu ada lebih gelap. Terus ada yang dari teksturnya, ini teksturnya juga macam-macam. Ada yang kalau misalkan guling itu tuh ada yang keras banget. Benar. Kalau yang ini nggak terlalu keras, Nggak terlalu karena pas keras. digigit itu dia Hancur. dan dia tuh langsung melt gitu di mulut. Beda kayak kalau misalkan yang lain-lain tuh ada yang mungkin nggak tahu yang dari daerah mana, mungkin nanti PR kita juga buat mencari tahu itu dari daerah mana. Karena ada yang masuk mulut dia nggak bisa Hancur. Iya. Dan kalau pas lagi dimasak itu tuh dia nggak langsung apa ya, ibaratnya nggak langsung Berbuih gitu, mengembang. ngelebur lah ibaratnya. Ngelebur, ya. Jadi kudu dirajang dulu, dirajang apa ya Iya. kita bilang? Dicacah. Makanya ini tutorialnya. Jadi nyampur. Tehnya juga ini khas ya. Khas Jadi tehnya itu Java Thai. wajib dicobain, Wi. Dan di sini juga kalau kalian mau tahu mereka itu ngejual nih produk jadinya berupa gula bongkahan dan juga yang udah bubuk. Lumayan kan beli oleh-oleh buat dibawa ke Bogor. Ingat ya ini bongkahan gula asli karena yang palsu cuman janji mantan. Ya! Dan juga dengan berakhirnya episode kedua ini, maka dengan ini berakhir juga episode spesial Jogja kita yang sebenarnya panjang banget perjalanannya hingga kenangannya. Ya. Dan juga pokoknya dukung terus ya channel ini untuk bisa terus tumbuh dan kita akhirnya bisa berpetualang lagi ke kota-kota lainnya. Atau bahkan balik ke Jogja untuk eksplor lebih jauh dan mendalami perasaan yang telah tertinggal. Iya. Sampai jumpa di Eksplorasa edisi UMKM selanjutnya ya. See you, bye-bye. Oke guys, jadi alhamdulillah edisi khusus Eksplorasa kali ini kita sudahin sampai di sini karena anak gue udah kadung tidur nih di belakang. Nah, kita lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya dan jangan lupa follow Instagram kita dan subscribe YouTube channel kita di Adita Entertainment
Jangan lupa eksplor rasa karena Nusantara kaya akan rasa. Bye-bye!